Di balik setiap babak kehidupan satu. Di balik setiap babak kehidupan Arya Saktika, terkandung hikmah dan perjalanan yang penuh warna. Meskipun awalnya tidak pernah terbayangkan, Arya menemukan dirinya dalam sebuah kehidupan yang penuh makna dengan kedua istrinya, Ainun Nilam Cahya dan Alia Nur Cahya. Mereka tidak hanya sekadar pasangan hidup, tetapi juga mitra dalam menjalani nilai-nilai agama yang mereka anut. Pertemuan Arya dengan Ainun dan Alia dimulai dari kejadian yang tidak terduga. Di tengah kesibukan kesehariannya sebagai seorang pengusaha dan seniman, Arya menemukan ketenangan dan kebahagiaan yang sejati dalam keluarga kecilnya. Kehadiran Ainun dan Alia membawa nuansa damai dan harmonis dalam rumah tangganya, menginspirasi Arya untuk menjalani hidup dengan penuh semangat dan tekad. Setiap pagi, Arya bangun dengan penuh rasa syukur atas kehadiran istri-istrinya yang setia mendampinginya. Mereka tidak hanya berbagi tugas-tugas sehari-hari, tetapi juga saling mendukung dalam mencapai cita-cita dan menjalankan ajaran agama yang mereka anut. Kedua istri Arya, Ainun dan Alia, adalah sosok yang kuat dan bijaksana dalam mengajarkan nilai-nilai kehidupan kepada anak-anak mereka dan juga kepada Arya sendiri. Karir Arya sebagai pengusaha dan seniman semakin gemilang sehingga berpengaruh besar terhadap kebahagiaan kedua istrinya. Kebahagiaan mereka bertambah ketika Ainun dan Alia masing-masing mengandung dan melahirkan seorang anak. Kehadiran buah hati menjadi berkah yang tak ternilai bagi keluarga ini, mengukuhkan ikatan cinta mereka yang semakin kokoh. Arya, Ainun, dan Alia merasakan kegembiraan yang mendalam dalam setiap momen bersama keluarga kecil mereka. Mereka belajar bahwa kehidupan bukan hanya tentang pencapaian karir atau materi, tetapi juga tentang kebersamaan dan kebahagiaan keluarga yang sesungguhnya. Ritme aktivitas keduanya dalam membesarkan buah hati semakin bertambah. Saat bayi-bayi mereka tertidur pulas, Ainun dan Alia duduk bersama di ruang tamu rumah mereka. Meskipun berada di dalam rumah, keduanya selalu berpakaian rapi dan mengenakan hijab, menunjukkan keanggunan dan kepatuhan pada nilai-nilai agama yang mereka anut. Kak Alia, rasanya gerah dan panas sekali ya dengan rambut panjang, ucap Ainun, menemukan kesempatan untuk berbicara saat mereka menikmati teh dan kudapan. Alia tersenyum setuju. Betul sekali, Dek. Apa kakak harus memotong rambut pendek saja, supaya tidak terlalu gerah saat menyusui anak-anak? Ainun memikirkan hal itu sejenak. Sebenarnya, aku ingin lebih dari itu, Kak. Rasanya aku ingin mencukur rambutku gundul, licin seperti dulu ketika dididik oleh ibunda kita. Tapi, aku belum berani meminta izin pada suami kita untuk memotong begitu ekstrim. Alia mengangguk mengerti. Aku juga merasakan hal yang sama, Dek. Tapi kalau kita berdua cukur gundul, mungkin suami kita tidak akan suka. Apa kamu juga merasa seperti ini, Kak? Tanya Ainun. Penasaran, Alia tersenyum lembut. Sebetulnya, ya. Kadang aku juga ingin mengambil langkah ekstrim seperti itu. Tapi aku khawatir dengan reaksi suami kita. Ainun berpikir sejenak. Kemudian dengan tegas berkata, nanti malam, aku akan minta izin pada suami kita untuk memotong rambut. Kalau aku diizinkan, aku akan cukur gundul. Alia tersenyum melihat keberanian adiknya. Lalu menjawab dengan penuh pertimbangan. Kalau begitu, aku akan mengikuti langkahmu, Dek. Aku juga ingin memotong rambut pendek atau bahkan mencukur gundul, jika diperbolehkan. Mereka saling memandang dengan penuh dukungan satu sama lain. Kedua wanita ini tidak hanya berbagi kehidupan sebagai saudara ipar, tetapi juga sebagai teman sejati yang saling mendukung dan memahami. Saat makan malam bersama suaminya, Ainun merasa ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan keinginannya. Dengan hati berdebar, dia mulai bicara. Bang, sebetulnya ada hal yang ingin aku sampaikan. Selama mengurus bayi, aku juga merasa gerah, panas, dan repot dengan rambut panjangku. Bagaimana kalau aku minta izin pada abang untuk mencukur rambutku menjadi gundul licin? Suaminya memandang kedua istrinya dengan tatapan penuh perhatian dan pemahaman. Dia merespons dengan lembut. Kalau betul kalian ingin memotong rambut menjadi botak licin, aku setuju. Yang terpenting adalah membuat kalian merasa nyaman dan bahagia. Ainun tersenyum lega mendengar dukungan suaminya. Alia, yang juga duduk di sebelahnya, menatap suaminya dengan penuh harap. Terima kasih, Bang.
ucap Alia dengan rasa syukur. Suasana di meja makan mereka penuh dengan kehangatan dan kebersamaan. Keputusan untuk memotong rambut tidak hanya menjadi simbol pembebasan dari beban fisik, tetapi juga menunjukkan kedalaman hubungan antara mereka sebagai pasangan. Setelah suami mereka berangkat kerja di pagi hari, Ainun dan Alia duduk bersama di ruang tamu, sambil sesekali mengurus bayi-bayi mereka yang sedang tertidur. Keduanya sepakat bahwa sudah waktunya untuk merapikan rambut mereka yang panjang. Namun mereka tidak ingin meninggalkan rumah dan meninggalkan bayi-bayi mereka sendiri. Akhir-akhir ini rasanya sangat kerepotan kalau harus membawa bayi-bayi ke salon, ucap Ainun, mengalihkan perhatian dari bayi yang sedang disusui. Alia mengangguk setuju. Betul juga, Dek. Tapi rambutku juga sudah tak tertahankan lagi, panjangnya. Setelah berpikir sejenak, Ainun mengusulkan, bagaimana kalau kita mengundang Airin ke rumah? Dia bisa datang ke sini dan merapikan rambut kita tanpa harus repot membawa bayi-bayi keluar. Alia tersenyum. Ide bagus, Dek. Airin pasti setuju. Aku akan langsung hubungi dia. Alia mengambil telepon genggamnya dan menghubungi Airin, seorang kapster terampil yang dikenal mereka dari salon lokal. Setelah beberapa percakapan singkat, Airin menyetujui untuk datang ke rumah mereka dalam beberapa jam ke depan. Beberapa jam kemudian, bel pintu rumah mereka berbunyi. Ainun dan Alia dengan gembira membuka pintu untuk menyambut Airin yang membawa tas peralatan salonnya. Airin tersenyum ramah. Hai, Ainun, Alia. Assalamualaikum, senang bisa membantu kalian hari ini. Waalaikumsalam, kami sangat berterima kasih, Airin, bahwa kamu bersedia datang ke sini, ujar Ainun sambil mengantar Airin ke ruang tamu. Setelah menyiapkan peralatan dan mempersiapkan kursi, Airin bertanya mengenai model potongan rambut yang diinginkan. Alia menjawab dengan tegas. Seperti yang kamu tahu, Airin, kami berdua sedang menyusui bayi dan ingin merasa nyaman tanpa harus terlalu memikirkan perawatan rambut panjang. Kami memilih untuk mencukur gundul licin. Airin terkejut dengan keputusan mereka. Namun dengan sikap profesionalnya, dia menjawab, apakah kalian sudah yakin akan ini? Ainun dan Alia menjawab dengan mantap. Tentu, Airin. Airin mengangguk mengerti. Lalu berkata, kalau begitu, aku siap membantu memotong rambut kalian berdua. Bagaimana kalau Alia duluan? Baik Airin. Aku duluan, ucap Alia sambil melepas kain hijabnya. Tampak rambut Alia yang tebal hitam dan panjang. Alia duduk di kursi cukur. Airin dengan penuh perhatian memasang kain pelindung warna putih bersih di sekitar leher Alia, dan menutupi tubuhnya dengan handuk kecil agar tidak terkena sisa-sisa rambut yang akan dicukur. Alia duduk sedikit tegang di kursi, merasa setiap gerakan kecil menjadi sorotan dalam momen yang berat ini. Proses pencukuran dimulai dengan pengguntingan rambut Alia. Tangan kanan Airin memegang gunting, sementara tangan kirinya memegang sisir. Perlahan, Airin menyendok rambut Alia ke atas dengan sisir kemudian mengguntingnya di pangkal rambut, menghasilkan suara crash-crash-crash. Tangan Airin dengan lincah menggunting rambut yang tumbuh di permukaan kulit kepala Alia. Setiap guntingan menghasilkan sehelai demi sehelai potongan rambut yang berjatuhan ke kain pelindung dan lantai. Perlahan, rambut Alia mulai menipis dan tegak kaku. Airin bekerja dengan tenang dan terampil, menggunting rambut dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang terlewat. Alia memperhatikan rambutnya yang jatuh ke lantai, merasakan sedikit kehilangan, namun juga merasakan kebebasan yang baru mulai muncul. Airin kemudian mengambil clipper untuk mencukur rambut yang tersisa, membuat bayangan kebotakan semakin nyata di kepala Alia. Suara mesin clipper yang berdengung memenuhi ruangan, menambah kesan dramatis pada proses ini. Alia merasakan sentuhan dingin dari clipper, namun lebih dari itu, dia merasakan pembebasan dari beban yang selama ini mengganggunya. Clipper tersebut bergerak berulang-ulang mencukur bersih rambut di permukaan kulit kepala Alia, memastikan tidak ada helai yang tertinggal. Setiap kali clipper menyentuh kulitnya, Alia merasakan sensasi baru, seakan-akan semua kekhawatiran dan ketidaknyamanan yang selama ini dirasakan perlahan menghilang. Setelah permukaan rambut di kepala Alia rata tercukur, terlihat kepala Alia botak namun masih menyisakan sedikit rambut sekitar 2 mm di permukaan kulit kepalanya. Airin mematikan clipper, lalu mengambil sikat rambut untuk menyapu sisa potongan rambut di kepala dan tengkuk Alia.
Selesai itu, Airin membungkus kepala Alia dengan handuk hangat basah, menekan pelan untuk membuka pori-pori di permukaan kulit kepala dan memperlancar peredaran darah. Sentuhan hangat tersebut memberikan sedikit kenyamanan fisik. Setelah beberapa saat, Airin melepaskan handuk dan mengoleskan krim cukur dengan lembut di seluruh permukaan kepala dan bagian belakang leher Alia. Krim tersebut berbusa lembut dan harum, menciptakan lapisan pelindung untuk kulit kepala Alia yang sensitif, mempersiapkan kulitnya agar tidak teriritasi dan mempermudah pencukuran dengan razor. Dengan gerakan yang teliti dan penuh kehati-hatian, Airin mulai mencukur rambut Alia dengan razor. Setiap tarikan razor dilakukan dengan presisi, memastikan tidak ada rambut yang tersisa. Alia duduk tenang dengan mata terpejam, menikmati proses ini. Setiap gerakan razor seperti menegaskan perasaannya yang semakin terbebaskan. Airin mengulangi proses pencukuran ini berulang kali dengan hati-hati, memastikan bahwa kepala Alia benar-benar bersih dari rambut yang tersisa. Akhirnya proses pencukuran selesai. Airin membersihkan kepala Alia dari sisa krim dan rambut dengan handuk basah hangat, memberikan sentuhan terakhir yang menenangkan. Sambil mengamati kepala Alia sudah tercukur bersih botak licin, namun di bagian wajah terdapat bulu halus di sekitar wajah dan kumis tipis samar di kulit antara hidung dan mulut. Airin berkata, Alia, aku melihat bulu-bulu sedih kumis samar di bagian wajahmu. Bagaimana kalau aku cukur? Baik Airin, lakukanlah. Cukur bersih, sekalian, ucap Alia. Airin kembali mengambil handuk hangat kecil membungkus bagian muka Alia sesaat sebelum kemudian mengoles seluruh wajah Alia dengan krem cukur. Airin kembali mengambil razor mengerik permukaan wajah membersihkan bulu-bulu halus dengan sangat hati-hati. Selesai Airin membersihkan sisa krim cukur wajah Alia dengan handuk hangat. Alia melihat ke cermin puas kepalanya sudah tercukur botak licin juga wajahnya bersih dari bulu halus. Tapi Alia ingin alis tebalnya terlihat kurang rapi. Airin, bisa tolong rapikan alisku, tolong sedikit dirapikan. Airin mengambil razor mini mencukur tipis merapikan alis Alia. Selesai itu, Airin mengoleskan pelembab ringan ke kepala botak Alia, memberikan pijatan lembut yang mengalirkan sedikit kenyamanan pada Alia yang kini merasa terbebas. Sentuhan pelembab tersebut membantu menyamankan kulit kepala Alia yang baru saja dicukur, mengurangi iritasi dan memberikan sedikit rasa sejuk. Selesai, ucap Airin sambil membuka kain pelindung cukur. Bagaimana sekarang perasaanmu, Alia? Tanya Airin dengan senyum ramah. Terima kasih, Airin. Aku merasa nyaman dan bersih, jawab Alia sambil bercermin, meraba-raba kepala botaknya dengan kedua tangannya, lalu bangkit berdiri. Ainun kagum dan senang melihat kakaknya. Kamu semakin cantik, Kak. Boleh aku meraba kepalamu? Alia mengangguk sambil tersenyum. Ainun meraba kepala kakaknya, halus dan licin. Kak. Ainun jadi semangat. Ayo, Airin. Sekarang giliranku dicukur. Tolong dicukur seperti kakakku. Ya, Mei. Ucapnya penuh antusias. Tentu Ainun. Silahkan duduk, ucap Airin. Sebelumnya Ainun sudah berganti pakaian dan melepas kerudung. Airin mengenakan tank top. Ia ingin sekalian minta tolong Airin membersihkan rambut di ketiaknya yang sudah lebat. Airin memasang kain pelindung cukur yang baru dan handuk kecil di leher Ainun. Sambil mencermati kontur kepala dan ketebalan rambut Ainun, Airin bertanya, apakah kamu setuju, Ainun, jika aku langsung mencukur rambutmu dengan razor? Rambutmu tidak serapat dan setebal rambut Alia. Tidak apa-apa, Airin. Lakukan saja apa yang menurutmu baik untuk proses pencukuran rambutku, jawab Ainun dengan mantap. Airin membasahi kulit kepala Ainun dengan kucuran air hangat, menggosok, memijit dan meratakannya dengan tangan. Kemudian, Airin mengaplikasikan gel cukur ke seluruh permukaan kulit kepala Ainun. Setelah itu, Alia mengambil pisau cukur tajam. Tangan kirinya memegang kepala Ainun, sementara tangan kanannya menggerakkan pisau cukur perlahan dari depan kepala Ainun ke belakang, melawan arah rambut. Sedikit demi sedikit, rambut panjang Ainun terlepas. Setiap gerakan pisau cukur meninggalkan permukaan kulit kepala yang putih dengan ujung rambut yang tercukur. Sebagian besar permukaan kulit kepala depan dan samping sudah tercukur habis. Airin melanjutkan mencukur bagian belakang kepala Ainun hingga akhirnya seluruh permukaan kepala tercukur habis. Jatuhan potongan rambut panjang bertumpuk di lantai. Tampak kepala Ainun yang tadinya berambut